Halo kawan pajak, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah platform yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semua terkait perpajakan. Perkenalkan, saya Sakina ini dan bersama saya ada Mbak Dian Setiawanti. Halo Mbak Dian. Halo. Nah, kami merupakan penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Mbak Dian sehat? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Semoga Mbak Dian dan kawan pajak semua yang mendengar podcast ini juga sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar rezekinya. Amin. Nah, di siang hari ini, di podcast kali ini ya, kita akan membahas terkait tata cara pendaftaran wajib pajak. Nah, berhubung kita nanti akan migrasi nih ya Mbak ya, ke Cortex ya Mbak ya. Sistem DJP yang baru ya. Namanya Cortex tuh. Nah, kita akan membahas terkait tata cara pendaftaran wajib pajak atau registrasi. Nah, untuk tata cara pendaftaran wajib pajak ini mengacu kepada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Dasar hukumnya adalah pasal 40 tahun 2018 pasal 9 gitu. Nah, kemudian kali ini tadi kan sudah kita bahas ya di awal, kita akan bahas terkait registrasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya nih, nah kita juga harus mengetahui apa itu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif gitu ya Mbak Dian ya, untuk gimana kita harus mendaftarkan NPWP, kapan nih kita bisa mendaftarkan NPWP, perlu atau enggak daftar gitu-gitu ya Mbak ya. Jadi kita perlu mengetahui apa tuh maksudnya persyaratan subjektif sama persyaratan objektif. Nah, jadi persyaratan subjektif itu berarti subjek sesuai dengan undang-undang PPH. Kayak misalnya orang pribadi, warisan belum terbagi, kemudian badan, instansi pemerintah, dan ada BUT ya Mbak ya. Kemudian kalau untuk persyaratan objektif berarti ini objeknya nih kawan pajak. Jadi siapa yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan sesuai dengan undang-undang PPH. Jadi kalau objektif itu dia yang memperoleh penghasilan atau memang punya kewajiban untuk memotong atau memungut PPH gitu. Nah Mbak Dian, dengar-dengar kita nanti akan menggunakan NIK yang ada di KTP kita nih ya Mbak ya? Betul? Iya. Oke. Mungkin bisa jelaskan Mbak? Iya, kan sudah setahun ini kayaknya ya, udah mungkin mulai dari akhir tahun 2023 kemarin Oh kan, iya, kita betul. Ayo pemadanan NIK dan NPWP-nya gitu kan. Di sepanjang tahun 2024 ini juga kita kan mengingatkan untuk semua wajib pajak yang sudah memiliki NPWP ataupun pengurus kalau dari wajib pajak badan ya, Betul. coba dipadankan NIK dan NPWP-nya gitu, karena nanti kedepannya di aplikasi Cortex ini yang digunakan adalah NIK sebagai NPWP, NIK kita nomor induk kependudukan, jadi nomor KTP tuh biasa kita sebut, NIK yang mana ya nomor KTP kita itu. Nah jadi memang sebenarnya sudah pasti kawan pajak juga sudah mulai melakukan pemadanan ya. Jadi sambil mengingatkan nih, coba boleh kawan pajak cek nih di akun DJP online-nya sudah padan belum nih dan NPWP-nya gitu. Jadi nanti kalau sudah punya NPWP nih yang sudah terdaftar sebelum berlakunya aplikasi Cortex ini, Betul. kedepannya jadi NPWP-nya sudah tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan NIK sebagai sarana administrasi perpajakannya. Oke, Terus baik. jadi bisa melakukan pemutakhiran data dulu nih di DJP online, atau misalnya perubahan data atau pemutakhirannya tidak bisa dilakukan melalui DJP online, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat, tentu saja dengan membawa KTP dan kartu keluarga kawan pajak. Jadi dibawalah identitas kependudukannya ya. Nah, terus kemudian kan itu kalau yang memiliki NIK itu kalau
sebagai penduduk ya, Kak Iya, Pipit betul ya. betul. Nah, kalau di Indonesia ini sendiri kan ada juga nih selain penduduk nih, ada yang bukan penduduk. Nah, kalau untuk bukan penduduk nanti akan dapat nomor yang tergenerate by system nih dari DJP. Nanti nomornya jadi 16 digit menyesuaikan dengan banyaknya digit di NIK. NIK, oh gitu. iya. Jadi nanti untuk yang bukan penduduk dapat nomor by system dari DJP, tapi nomornya tetap 16 digit sesuai dengan NIK. Terus nantinya kalau untuk yang bukan penduduk ada formulir pendaftaran yang harus diisi ya, tentu saja ya. Terus nanti yang harus dilampirkan itu ada pas foto, kemudian apa ya? Sama paspor ya pasti. Oh iya. Identitasnya pasti paspor ya, karena bukan biasanya penduduk. gitu Nah, ya. Terus sama ada foto diri sambil memegang paspornya. Oh iya, gitu. karena nggak punya KTP nih. Iya, karena nggak punya jadi KTP. pakai paspor. Jadi untuk selfie-nya. meyakinkan itu orang yang datang atau orang yang mengajukan NPWP bukan penduduk itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi ada foto diri menggunakan dia foto sambil memegang paspornya. Oh, gitu. baik. Untuk penerbitan NPWP-nya sendiri nanti prosesnya maksimal 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Oke, baik. Nah, berarti nanti semuanya NPWP-nya 16 digit ya, Mbak? Iya, betul. Jadinya 16 digit, udah nggak 15 digit Iya, lagi. iya. Tadinya kan 15 digit nih, karena sekarang apa ya istilahnya udah migrasi nanti ya, udah pemutahiran data, baik yang nanti punya NIK jadi 16 digit pakai NIK tersebut. Kemudian kalau yang bukan penduduk berarti nanti pakai NPWP generate 16 digit juga gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk kayak misalnya kita yang punya KTP nih yang merupakan penduduk, berarti kita udah nggak perlu repot lagi ya, Mbak ya? Iya, udah nggak perlu kartu NPWP Iya, lagi sih, betul. Kalau perlu ya tinggal ya udah KTP-nya. KTP-nya jangan kasih gitu ya. Iya. Soalnya kan biasanya banyak tuh di dompet, Mbak, ada KTP, ada NPWP, ada SIM, ada apa, aduh banyak banget gitu ya. Kalau sekarang udah cukup satu aja ya gitu ya, Mbak Dian ya. Nah, baik Mbak Dian dan kawan pajak. Nah, selanjutnya tadi kan Mbak Dian menyebutkan penduduk sama bukan penduduk ya. Nah, ada juga nih dibagi dari 2 jenis pekerjaan. Jadi wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 2 jenis pekerjaan. Ada yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini wajib pajak tersebut wajib melaporkan tempat kegiatan usahanya atau tempat pekerjaan bebasnya ke kantor pajak untuk mendapatkan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Contoh yang disebut dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu seperti usahawan, kemudian dokter, notaris, apoteker, dan lain-lain. Nah, untuk jenis pekerjaan ini nanti wajib pajak wajib mendaftarkan diri maksimal 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan. Jadi kalau misalnya mungkin kawan pajak merupakan seorang dokter, tapi kemudian udah menjalankan praktek nih selama mungkin belum punya NPWP tadinya, kemudian karena merupakan pekerja bebas, ini wajib mendaftarkan 1 bulan setelah kegiatan pekerjaan bebas dilakukan, itu maksimal. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini contohnya kayak misal karyawan swasta. Nah, untuk jenis pekerjaan ini nanti maksimal membuat NPWP-nya itu adalah akhir bulan berikutnya setelah penghasilannya nanti di atas PTKP gitu. Nah, untuk wajib pajak ini kalau misalnya dia sebetulnya sudah memenuhi persyaratan subjektif sama objektif tapi nggak mendaftarkan NPWP, nanti DJP juga bisa menerbitkan NPWP secara jabatan nih. Jadi kalau kawan pajak, kalau misalnya memang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, silakan bisa mendaftarkan NPWP ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Mbak Dian, kemudian kalau untuk wanita kawin gimana nih Mbak Dian? Sebelumnya kita tambahin yang tadi ya Kak Pipit ya. Kalau untuk yang mendaftarkan tadi mau yang usaha, pekerja bebas ataupun sebagai tadi contohnya karyawan. Karyawan, betul. Nanti kan sebenarnya karena kita sudah pakai NIK ya, mungkin lebih ke
aktivasi NIK kita sebagai sarana administrasi perpajakan jadinya. Gitu. Betul. Daftar NPWP-nya itu cuman kayak NIK kita diaktifkan nih, sekarang sudah bisa dipakai sebagai sarana administrasi perpajakan gitu. Jadi tinggal aktivasi aja sih sebenarnya kawan pajak jadinya untuk kalau yang orang pribadi ini ya gitu. Oke. Kita lanjut tadi ya. Wanita kawin ya. Oke. Nah, kalau untuk mendaftarkan diri juga berlaku nih bagi wanita kawin. Yang dikenai pajak terpisah dengan suaminya. Jadi kan kalau sebenarnya nih kalau untuk wanita kawin kan sebenarnya NPWP-nya itu gabung dengan suami. Karena kan kita dalam keluarga itu kan bisa disebut sebagai satu kesatuan entitas ekonomi ya. Betul. Tapi kalau untuk wanita kawin yang memang ada ketentuannya nih sesuai ketentuan perpajakan yang bisa dikenai pajak terpisah dengan suaminya karena misalnya hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Iya, betul. Kemudian memang menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari perpajakan suaminya. Gitu. Jadi kan misalnya ada nih yang menikah ada perjanjian pisah harta, berarti kan dia bisa mendaftarkan diri NPWP-nya diaktifkan sebagai wanita kawin yang pisah harta. Kalau memilih terpisah itu sebenarnya tidak ada perjanjian pisah hartanya pada saat menikah, tapi ya pengen pisah aja melakukan kewajiban perpajakannya tapi tidak ada pemisahan hartanya. Nah itu berarti masuknya memilih terpisah gitu Kak Pipit dan kawan pajak. Berarti memang ada beberapa jenis ya, ada hidup berpisah. Biasanya kita sebut putusan hakim ya, bukan hidup berpisah karena LDM. Pekerjaan misalnya. Karena pekerjaan tuh misalnya beda kota, jadi tinggalnya ya memang secara fisik terpisah ya. Tapi yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah hidup berpisah ada putusan hakimnya. Iya, betul. Di pajak juga ada jenis-jenisnya ya, ada HB, MT, sama betul. Apalagi Mbak? HB, MT, PH, MT, HB ya. hidup berpisah, yang putusan hakim ya. Terus PH, pisah harta, itu yang memang ada perjanjian pemisahan harta. Kalau MT ya memang tidak ada perjanjian pisah harta, tapi ya memilih untuk melakukan pisah aja gitu. Iya. Pisah untuk kewajiban perpajakannya nih kawan pajak ya. Oke, selanjutnya Mbak Dian, tadi bisa nggak ya Mbak kalau misalnya belum memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tapi kepengen nih punya NPWP, kan berhubung sekarang nih kayak misalnya lulusan kuliahan atau mungkin lulusan SMA, SMK, biasanya kan memang dimintakan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Tapi kan tadi kan sudah disebutkan ya, kalau untuk NPWP itu kalau mau punya berarti harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, kira-kira bisa nggak sih Mbak? Gitu. Ini jadi subjeknya ada, objeknya yang belum memenuhi ya. Iya. Gitu. Nah, jadi ini apa ya, kayak memiliki NPWP tapi untuk kepentingan administrasi perpajakan ya, tentu saja bisa nih. Tentu saja bisa nih KPP dan kawan pajak semua. Jadi kalau misalnya belum memenuhi persyaratan objektif sebagai wajib pajak nih, nanti tinggal mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi tersebut. Kalau tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, diadministrasikan pada kantor pelayanan pajak yang ditetapkan nantinya oleh DJP. Oke, baik. Tapi kalau misalnya tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH, diadministrasikan pada KPP yang ditetapkan oleh DJP juga. Jadi kalau misalnya dia penduduk, jadi punya NIK ya kan ya tinggal bisa mengaktifkan NIK-nya untuk menjadikan sarana administrasi perpajakan di KPP tempat wilayah kerjanya, jadi sesuai tempat tinggalnya itu. Tapi kalau untuk yang bukan penduduk atau tidak termasuk subjek pajak tapi memerlukan NPWP nih, nanti akan diadministrasikan di KPP yang ditetapkan oleh DJP. Oke, baik. Terus ada juga nih permohonan perubahan data,
karena kan pasti ada aja ya data yang berubah ya, entah ya, misalnya betul. Pindah alamat, nggak cuma masalah pindahnya dekat aja, cuman ke seberang jalan gitu misalnya, kan tentu saja tetap harus ada data yang diubah ya kan. Betul. Nah, jadi perubahan data itu dilakukan jika informasi yang sudah ada pada administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau untuk permohonan perubahan data ini bisa dilampirkan dengan dokumen pendukungnya. Jadi kalau misalnya sudah pindah ya berarti nanti ada dokumennya nih, ada entah alamat di KTP-nya sudah berubah gitu. Nanti itu untuk dasar atau dokumen pendukung perubahan datanya. Untuk prosesnya 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Baik. Terus ada lagi pemindahan ya. Jadi kan ada perubahan data, ada yang pemindahan. Pemindahan itu dilakukan jika alamat yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar itu prosesnya 5 hari kerja setelah permohonan diterima. Jadi kalau misalnya pindah tapi masih di wilayah KPP yang sama sebenarnya gitu, entah masih di kelurahan yang sama atau masih di kecamatan yang sama, nah kawan pajak cukup melakukan perubahan data. Baik. Tapi kalau misalnya pindahnya udah beda, udah nggak mencakup wilayah kerja KPP tersebut, ya berarti pengajuannya pemindahan, prosesnya 5 hari. Kalau cuma perubahan data saja prosesnya 1 hari kerja. Gitu. Berarti kunciannya adalah bedanya perubahan sama pemindahan di lokasinya itu ya Mbak nanti ya. Apalagi ya nih Kak Pipit ya? Terus ada wajib pajak nonaktif nih Mbak Dian. Jadi nanti bagi kawan pajak bisa juga mengajukan permohonan nonaktif dalam hal misalnya mungkin merupakan usahawan atau pekerjaan bebas yang sudah tidak memenuhi syarat objektif karena sudah tidak menjalankan pekerjaan bebas atau usahanya, misalnya udah nggak kerja lagi atau nggak melakukan usaha lagi. Nah ini bisa mengajukan permohonan nonaktif. Atau misalnya yang selain usaha atau pekerjaan bebas dia udah nggak punya penghasilan lagi atau belum punya penghasilan, kemudian atau untuk selain usaha atau pekerjaan bebas yang punya penghasilan di bawah PTKP. Selain itu warga negara Indonesia yang berstatus penduduk dan berniat menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian ada juga WNI yang berstatus penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Kemudian adalah wanita kawin yang telah memiliki NPWP dan ingin digabungkan dengan kewajiban perpajakan suaminya. Nah, nanti untuk kawan pajak, jadi kalau misalnya dinonaktifkan berarti NPWP-nya sebetulnya masih ada. Cuma nanti untuk kewajiban perpajakannya berarti sementara tidak perlu dilakukan karena memang statusnya nonaktif kalau memang diterima gitu ya. Nah tadi kan kita sudah menyebutkan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan nonaktif ya. Ada 5 tuh tadi ya. Nah kemudian gimana nih untuk mengajukan permohonan nonaktifnya? Nah adapun permohonan tersebut diajukan dengan mengisi terlebih dahulu formulir permohonan nonaktif yang kemudian dilampirkan juga dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi memenuhi kriteria wajib pajak tersebut. Contohnya kalau misalnya memang sudah tidak bekerja lagi untuk selain usahawan atau pekerjaan bebas, berarti nanti mungkin surat resign gitu ya, resign dan lain-lain. Nah untuk prosesnya ini adalah 5 hari kerja setelah permohonan tersebut diterima secara lengkap. Nah kemudian kalau misalnya wajib pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non-aktif, maka nanti bisa diaktifkan kembali baik secara permohonan maupun secara jabatan. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya tiba-tiba tadinya sudah non-aktif tapi
Kemudian misalnya untuk karyawan tiba-tiba dia penghasilannya di atas PTKP. Nah, ini nanti bisa mengajukan permohonan pengaktifan kembali. Baik secara permohonan, kalau misalnya jabatan berarti dari kantor pajak misalnya tadinya nih wajib pajaknya udah nonaktif tapi ternyata ditemukan data. Nah, kemudian akhirnya diaktifkan secara jabatan. Oke. Lalu ada apa lagi sih ya Mbak Dian ya? Tadi ada salah satu yang bisa mengajukan nonaktif itu ada subjek pajak luar negeri kan ya? Iya, betul. Tadi kan kita membahas tuh terkait SPLN, kita singkat SPLN ya biasanya kan. Nah, jadi SPLN itu kan ada nih wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, jadi bisa mengajukan menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, tapi dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan status warga negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada PMK yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, jadi kalau sudah memenuhi, maka KPP dapat menerbitkan surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi SPLN. Tapi kalau ditolak nih permohonannya, maka KPP menerbitkan penetapan WP menjadi nonaktif sebagai pengganti penolakan SPLN. Oke, baik. Jadi tadi kan di awal KPP nyebut nih bisa nonaktif nih kalau memang subjek pajak wajib pajak dalam negeri tersebut berniat untuk mengajukan SPLN ya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya memenuhi, makanya nanti akan terbit surat keterangan WNI memenuhi persyaratan sebagai SPLN. Kalau misalnya tidak memenuhi, jadi kan ada penolakan nih. Iya, betul. Nah, sebagai penolakannya juga maka akan diterbitkan lagi penetapan WP nonaktifnya jadi diaktifkan kembali. Oh, gitu. Jadi kembali aktif lagi. Jadi kalau misalnya memang syarat sebagai SPLN-nya belum memenuhi, terus atau ternyata tidak mengajukan permohonan SPLN, ya jadi aktif lagi nanti. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada juga penghapusan nih kawan pajak. Jadi beda ya sama nonaktif nih. Jadi ada namanya penghapusan. Nah, permohonan penghapusan NPWP ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan maupun secara jabatan bagi orang pribadi yang sudah tidak memenuhi persyaratan objektif dan atau subjektif. Contohnya adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Kemudian untuk kriteria tertentu. Nah, selain hal tersebut, penghapusan NPWP juga harus memenuhi persyaratan yang pertama yaitu tidak memiliki utang pajak, kemudian tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan uji kepatuhan, kemudian bukti permulaan, penyidikan, bidang perpajakan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan. Kemudian tidak sedang dalam proses persetujuan bersama atau mutual agreement procedure, kemudian tidak sedang dalam penyelesaian kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement, kemudian tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum. Contohnya kayak misalnya pembetulan, kemudian keberatan, pengurangan PBB, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang 361A ya Mbak ya? Yes. Kemudian atau pembatalan atau pengurangan administrasi PBB, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, kemudian pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar, kemudian pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, pembatalan SPT PBB yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP hasil pemeriksaan, gugatan, banding, dan atau peninjauan kembali. Nah, jadi sebetulnya yang perlu kita highlight adalah kalau misalnya wajib pajak itu datang ke kita Mbak,
biasanya itu yang sering saya jumpai mau hapus NPWP karena udah nggak kerja. Nah, iya. itu yang sering. Nah, baru nanti kita tegaskan sebetulnya untuk menghapus hanya bisa dilakukan untuk wajib pajak orang pribadi yang memang sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, gitu ya Mbak Dian ya. Jadi bedanya adalah sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Gitu kawan pajak. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak kerja lagi, maka bisa mengajukan permohonan nonaktif. Kalau misalnya untuk menghapus berarti hanya bisa di 3 kriteria tersebut yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, selanjutnya ada juga nih, tadi kan sudah membahas terkait meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Ya, kalau tidak itu bisa dihapuskan ya. Boleh. Gimana nih kalau misalnya udah meninggal tapi masih ada warisan? Gimana ya Mbak Dian ya? Nah, kalau misalnya nih sudah meninggal dunia masih ada warisan yang belum terbagi. Nah, jadi ini kita membahas terkait pelaksanaan bagi warisan belum terbagi yang menggunakan NPWP wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan. Nah, dalam hal ternyata belum memiliki NPWP, maka wakil dari warisan belum terbagi tersebut wajib mendaftarkan warisan belum terbagi kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal OP yang meninggalkan warisan tersebut. Nah, kemudian nih jadi ada pertanyaan nih Kak Pipit nih, wakil itu siapa sih? Siapa sih yang jadi wakil? Kan jadi nama subjek pajaknya itu jadi warisan belum terbagi ya. Kalau tadi kan sebelum-sebelumnya kita membahas orang pribadi gitu ya Kak Pipit ya. Nah ini tuh jadi jadi warisan belum terbagi. Iya. Ya, di warisan belum terbagi ini ada wakilnya. Siapa sih yang boleh mewakili gitu kan. Nah, wakilnya itu bisa dari salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat, biasanya suka ada entah akte notaris gitu biasanya ya. Jadi siapa pelaksana wasiatnya gitu, atau pihak yang mengurus harta peninggalan gitu. Nah, wakil dari warisan belum terbagi diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usaha warisan belum terbagi tersebut ke KPP tempat WP terdaftar untuk memperoleh NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha itu bagi setiap tempat kegiatan usaha. Ini kalau misalnya kegiatan usahanya atau tempatnya lebih dari satu tempat. Jadi setiap tempat usahanya ya harus didaftarkan masing-masing supaya mendapatkan NITKU untuk masing-masing tempat kegiatan usahanya. Nah, untuk pendaftaran dirinya sendiri oleh wakil paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya setelah WPOP yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia. Oh, maksimal 1 bulan. Setelah WPOP meninggal dunia. Nah, nanti apabila warisannya sudah terbagi seluruhnya, NPWP warisan belum terbagi ini bisa diajukan permohonan penghapusan dengan melampirkan dokumen pendukung. Jadi kayak cuman NPWP-nya cuman sementara gitu kan. Kalau warisan belum terbagi itu sementara biar terbagi dulu ke para ahli warisnya, nanti setelah itu boleh diajukan penghapusan. Baik. Jadi sementara gitu ya Mbak ya. Nah, selanjutnya tadi kita kan sudah membahas wajib pajak orang pribadi nih Mbak Dian dan kawan pajak ya. Selanjutnya ada juga nih wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dari wajib pajak. Nah, wajib pajak tersebut meliputi wajib pajak yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, pemotong, dan atau pemungut pajak. Dan wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Jadi istilahnya itu mungkin seperti PT, CV, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya bukan merupakan PT, CV, dan lain-lain seperti instansi pemerintah, ini juga wajib mengajukan NPWP gitu ya Mbak ya, mendaftarkan NPWP. Nah, maksimal yaitu 1 bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Kemudian nih ada juga instansi pemerintah tadi saya sebut sedikit ya Mbak ya. Nah, pendaftaran diri wajib pajak instansi pemerintah ini paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. Jadi sebelum melakukan pemotongan kan kita ini sebagai pemotong atau pemungut pajak kan wajib membuat bukti potong ya, atau bukti pemungutan. Nah, gimana nih kalau misalnya kita mau buat tapi belum punya NPWP? Betul sekali. Jadi sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutannya wajib mendaftarkan diri dulu. Betul. Kalau yang badan selain yang instansi pemerintah 1 1 bulan setelah didirikan. Betul. Gitu ya Kak Pipit ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya apa lagi nih Mbak Dian ya? Tadi jadi kan baik badan maupun instansi pemerintah juga sama nih seperti orang pribadi tadi bisa melakukan perubahan, pemindahan, pengajuan permohonan nonaktif atau penghapusan dengan melampirkan bukti pendukung sesuai dengan permohonan tersebut. Jadi apa ya, sama aja sebenarnya seperti wajib pajak orang pribadi ya, kan pasti memungkinkan adanya perubahan, entah perubahan pengurus kalau badan kan mungkin ya Pipit ya, atau perubahan jenis usahanya mungkin, atau betul. perubahan alamat juga mungkin gitu, atau pindah gitu kan. Nanti sama seperti yang wajib pajak orang pribadi tadi, kapan itu dilakukan perubahan, kapan itu pemindahan gitu kan, tadi sudah diterangkan ya. Terus untuk menjalankan kewajiban untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, kalau untuk wajib pajak badan nanti dilaksanakan oleh pengurus yang terdapat di akte pendirian atau akte perubahannya jika ada. Gitu. Kemudian kalau wajib pajak instansi pemerintah dilakukan oleh kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, kemudian ada kepala badan layanan umum atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah. Jadi kalau instansi pemerintah daerah juga sama, ada pengguna anggaran, terus nanti ada kepala badan layanan umumnya juga. Jadi sepanjang dia memang melaksanakan fungsi tata keuangannya di instansi pemerintah tersebut, itu adalah yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya untuk mewakili wajib pajak badannya ya. Oke, baik. Terus ada juga nih kepala desa atau perangkat desa juga melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan kepala desa atau instansi pemerintahan desa. Oke, baik. Nah, berarti ini kalau misalnya kita sudah flashback dari yang tadi kita bahas nih, berarti garis besarnya sebetulnya ini mirip dengan peraturan yang sebelumnya gitu ya Mbak Dian ya? Hampir mirip ya, hampir bisa dibilang nggak ada perbedaan ya, cuma memang ada beberapa istilah atau terminologi yang sedikit berbeda. Berbeda aja ya. Jadi maksudnya seperti kayak untuk orang pribadi mungkin sebenarnya cukup mengaktifkan NPWP, mengaktifkan NIK-nya aja sebagai NPWP. Terus kalau yang sebelumnya kan kita mengenal dengan non-efektif ya, betul. Non-efektif. Kalau sekarang kita bisa menyebutnya non-aktif. Gitu aja kayaknya poin-poinnya gitu ya. Kalau untuk persyaratannya, terus siapa saja yang mengajukan, bisa dibilang sih sebenarnya masih sama aja. Kurang lebih sih sama ya, nggak terlalu beda-beda banget betul, gitu baik ya. dari orang pribadi, terus tadi kita udah membahas warisan belum terbagi, lalu badan sama instansi pemerintah. Iya, begitu ya Mbak Dian. Jadi emang untuk PMK 81 ini tahun 2024 emang kurang lebih mirip sama yang sebelumnya. Cuma memang yang ditekankan adalah kita sudah menggunakan NIK nih kawan pajak, NIK. Jadi kalau misalnya kawan pajak ditanyakan udah punya NPWP belum? Sudah, cuma belum diaktifasi. Atau sudah diaktifasi, hanya itu aja ya gitu ya Mbak Dian ya. Makanya nggak bisa dihapus kalau belum meninggal dunia. Oh iya, betul. Karena kita pakai NIK nantinya. Iya, betul. Cuman bisa dinonaktifkan saja. Oke, betul.
Nah, bagi kawan pajak, semoga untuk podcast kali ini bisa membawa manfaat gitu ya Mbak Dian ya. Membawa manfaat, membawa ilmu baru, kemudian juga apa ya Mbak Dian ya? Insight baru ya terkait PMK 81 2024 yang nantinya kita juga mulai running nih di Kortex ya Mbak Dian ya. Nah, nanti bagi kawan pajak yang mungkin ingin tahu Kortex itu seperti apa, nah nanti bisa login di DJP Online. Nah, di situ bisa mengajukan pendaftaran simulasi Kortex gitu ya Mbak Dian. Jadi kawan pajak bisa daftar biar bisa menggunakan simulatornya. Ya, betul. Nanti ada simulatornya, kawan pajak bisa lihat di situ kurang lebih nanti tampilannya seperti apa sih pengganti DJP online betul. Iya. Dan tentu saja di situ ada panduannya. Ya baik. Iya. Nah tuh kawan pajak, jadi supaya nanti tahun depan udah nggak kagok gitu ya Mbak, apalagi kita udah running nih tahun depan. Jadi bagi kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak ingin mencoba tahu ya di Kortex itu, nanti bisa login ke DJP Online. Kalau misalnya belum punya EVIN, karena kan memang untuk DJP Online itu perlu EVIN, atau lupa, nanti bisa mengajukan permohonan kembali EVIN atau pengaktifasi EVIN di kantor pajak terdekat, dan jangan lupa mengisi formulir aktivasi EVIN dan membawa KTP ya Mbak ya, KTP. Nah kawan pajak, terima kasih, dan tentunya KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan ini bebas dari korupsi. Dan kemudian kita juga sedang proses ZIWBBM ya Mbak ya, menuju ZIWBBM. Nah, kalau misalnya kawan pajak mungkin menemui kami meminta pungli atau dan lain-lain, silahkan nanti bisa mengadukan ke pengaduan @pajak.go.id atau bisa di wise@kemenku ya. .go.id gitu kawan pajak. Terima kasih kawan pajak, dan jangan lupa nih kawan pajak mengikuti Instagram kita di @pajakpsg. Bisa juga di YouTube nih, subscribe channel kami di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Ada juga di Twitter atau di X ya sekarang di @pajakpsg. Podcast ada juga nih Mbak Dian. Podcast ya di Podjangga di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, supaya nanti kawan pajak nggak ketinggalan informasi terkait perpajakan, kelas pajak, terus kemudian apalagi ya Mbak Dian ya? Ya, informasi lainnya. Dan kemudian terima kasih kawan pajak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.